yang namanya perang itu kalau nggak kau yang mati, musuhmu yang mati. Itu perang, bedakan. Jadi kalau kamu katakan kalau perang itu jangan membunuh, itu bukan perang, bro. Nggak perang pun mungkin sudah terjadi pembunuhan kok. Gitu. Terus yang ketiga, Islam itu tidak ribet. Kenapa tidak ribet? Bagi kalian ribet itu kalau orang yang memang tidak mau menggerakkan tubuhnya untuk mengingat Allah. Ya, kebanyakan ada sebagian ya, bukan kebanyakan, sebagian itu yang mengatakan bahwa saya tidak sanggup sholat 5 waktu. Itu yang paling poin utama, karena 5 waktu itu wajib. Wajib itu harus. Tidak ada konsep, tidak ada dibilang oh kecuali dia yang sudah uzur. Ya, dia yang sudah uzur, dia yang memang sakitnya tidak memungkinkan dia untuk sholat. Ada yang seperti itu. Orang gila, ya orang gila tidak sholat lah. Namanya juga ODGJ kan. Tapi Islam itu indahnya. Simple sebenarnya. Kalau kita ikhlas mengerjakan ibadah itu, insya Allah, Allah tuh ridho kepada kita. Islam itu tidak perlu muluk. Islam itu tidak menjanjikan kamu tuh masuk surga tuh akan mendapatkan kenikmatan tuh. Islam maksudnya Islam tuh tidak perlu kau kejar surga tuh. Kau cukup beribadah, melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Insya Allah ketika ridha Allah tuh datang kepadamu, jannah yang kamu dapat. Tidak perlu kejar surga itu. Surga itu sudah ditetapkan bagi kaum muslimin, kaum yang tidak musyrik, bukan untuk kaum kafir, sudah ditetapkan. Tapi jangan salah. Kalau dikatakan di dalam surat Maryam engkau akan mendatangi, ya. Kau akan mendatangi, kau lihat. Ya kalau kamu berdosa ya kamu harus dihukum dulu lah. Seenakku dulumu. Kau pikir kau berbuat dosa karena kau muslim, kau langsung masuk terjun ke neraka, ke surga? Enggak. Islam itu adil. Adil. Dalam kasihnya pun adil. Salah satu contoh ketika soal penganiayaan, maksudnya soal dalam rumah tangga pun juga, ya kan? Karena kan sebenarnya saya tuh pengen sekali tuh diskusi juga sama Bang Oki nih soal tentang perkawinan, ya kan? Saya pengen sekali nih bagaimana cara tata hukum di Kristen ini tentang KDRT, ya kan? Saya pengen ya nanti suatu saat kapan ya kita ya Bang Oki ya. Saya closing dulu. Jadi Islam itu tidak ribet. Islam itu sebenarnya simple. Islam tidak memaksa, tetapi Islam mewajibkan. Islam itu ketika kamu mengerjakan pahala sedikit, mengerjakan sesuatu kebaikan sedikit, pahala kamu sudah dapat. Islam itu indah. Islam itu membuat kita tuh ada alasan. Islam itu ada alasan. Contoh apa? Contoh misalnya, saya berumah tangga, saya mendapatkan suami yang suka KDRT. Di dalam Islam boleh bercerai? Boleh. Masa mau mati badan saya dihantam laki saya? Nah, kali kau mencongkau. Iya kan? Nah, Islam itu banyak alasan yang membenarkan kita untuk melakukan tindakan yang benar. Indahnya. Tetapi di Islam itu pun juga kita diatur oleh hukum-hukumnya yang tidak boleh kita langgar. Itu indahnya Islam menurut saya. Jadi saya closing di sini bahwa orang yang mu'alaf itu orang yang benar-benar dipilih oleh Allah. Dia hamba yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah, menerima kebenaran, bahwa agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya selamat. Itu Islam. Silakan, Bang. Oke. Ulang ya. Oke, Kak Norari Konang, terima kasih untuk closing statement-nya. Saya mau closing statement, cuman nggak mau yang terlalu ini ya. Saya cuma mau bilang buat teman-teman semua, buat teman-teman Kristen yang di bawah, yuk kita bangga jadi anak Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Yuk kita bangga, kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Yuk kita bangga, kita punya Tuhan
yang sangat dahsyat. Kenapa? Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11? Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa kita harus bangga? Sekarang yang bahas Alkitab, sekarang yang bahas Tuhan Yesus, sekarang yang bahas iman kekristenan, bukan cuma pendeta yang berkhotbah di gereja. Bahkan banyak podcast-podcast yang notabene-nya di luar Kristen, yang dibahas iman Kristen, yang dibahas Alkitab, yang dibahas Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Kita punya Tuhan yang namanya diagungkan di mana-mana. Kita punya Tuhan yang namanya hampir tiap hari disebutkan di mana-mana. Luar biasa. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, saya yakin sudah terjadi sampai sekarang. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mau tanya buktinya di mana? Buktinya bukan cuma orang Kristen yang bahas isi dari Alkitab. Bukan cuma orang Kristen yang bahas tentang Tuhan Yesus. Bukan cuma orang Kristen yang bahas tentang iman kekristenan. Orang-orang lain yang dibahas Tuhan Yesus. Kita sangat, kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar bersuka cita. Kita harus punya iman yang sangat pede. Luar biasa sekali. Dan juga buat teman-teman murtadin saya sampaikan, karena saya juga pernah berpindah ke agama sebelah dan kembali lagi memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya, dan kembali lagi percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi tentang mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, tanpa kita menjelekan agama sebelumnya. Karena apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita pede dengan iman kita. Tanpa perlu kita menjatuhkan iman lain, tanpa perlu kita menghujat iman lain, tanpa perlu kita menjatuhkan agama lain. Kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita pede dengan iman kita. Seperti yang saya bilang di awal tadi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11 sekarang terjadi. Bukan cuman orang Kristen yang saya bilang tadi bahas Alkitab dan lain sebagainya, enggak. Orang-orang di luar kekristenan bahas isi dari Alkitab. Dan yang kedua, saya mau minta izin juga sama Kak Nora Aritonang. Yuk, buat teman-teman Kristen, buat teman-teman yang Muslim di bawah, satu pesan saya, lepaskan narkoba mulai malam ini. Jangan pernah gunakan narkoba, karena ketika kalian menggunakan narkoba, kalian cuma merusak kehidupan kalian. Lepaskan mulai malam ini jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan kalian. Jangan pernah gunakan narkoba. Dan saya juga mohon maaf buat teman-teman Muslim, buat Kak Nora Aritonang, kalau ada narasi saya dan kata-kata saya yang menyakitin dan menyinggung perasaan kalian. Yuk, buat teman-teman di bawah, seperti biasa, 1 menit waktu kita terakhir, jangan typing yang macam-macam. 1 typing kita, kami mengasihimu. Ayo, buat teman-teman yang di bawah, 1 menit terakhir, jangan typing yang aneh-aneh, typing aja, kami mengasihimu. Buat teman-teman, anak-anak Tuhan, tolong bantu typingnya, kami mengasihimu ya. Tolong ya teman-teman ya. Ya, jadi kita juga sebagai orang Kristen, orang mau bilang apapun tentang Tuhan Yesus, orang mau menghujat Tuhan Yesus seperti apapun, orang mau menjatuhkan iman kekristenan seperti apapun, jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir. Semakin orang menjatuhkan iman kekristenan, semakin orang menjatuhkan Tuhan Yesus, semakin kita anak-anak Tuhan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Mau dapat keselamatan? Pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak. Aku terima kasih banyak. Sama Nora. Mungkin nanti kita sesi berikutnya. Saya pribadi mohon maaf kalau ada narasi saya yang menyakiti hati kakak dan kakak di bawah. Saya minta maaf kalau ada typing yang menyakiti hati Muslim. Saya mewakili. Kak.
Terima kasih ya kak. Terima kasih ya kak. Sama-sama Bang. Oke, sehat selalu. Kayak di YouTube ya kak ya? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya kak. Terima kasih ya kak. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Allahu Akbar. Kasih kebencian. Aku sebenarnya mau ketawa, tapi astagfirullah. Aduh, aduh, itu tahu kalian saya tadi itu saya buka Google cari cerita sedih loh. Biar saya itu jangan ketawa. Begini ya. Sebenarnya beliau itu tidak bisa untuk diajak diskusi, nggak bisa. Diajak diskusi soal Bible itu nggak bisa. Kalau seandainya tadi di situ ranah diskusi, saya mau membantah tentang kebangkitan satu, terus tentang ajaran Yesus. Tapi dia tidak kasih saya peluang. Aduh, kasih kebencian. Ini kan ada undangan ini, kesaksian malah di roomnya Bang Dul. Aduh. Kesaksian malah roomnya Bang Dul. Udah telepon. Jadi bagaimana? Kita rungkatkan aja mana? Putus-putus ada telepon itu, malah sekali aku ngangkat.